Bapak Ibu, ini Firman Wadipin hari ini coba menyampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan barangkali nanti menyampaikan ke dinas terkait yang ada di masing-masing kekuasaannya. Di mana sebagai contoh, ini contoh laporan masyarakat kepada saya beberapa waktu yang lalu, dan ini mungkin perlu disikapi oleh pemangku jabatan, ya. Kenapa? Karena ini memang berasal dari masyarakat akar rumput yang menyampaikan bahwa mereka mengatakan bahwa 5 orang, ini bukan 5 orang ya, 5 lulusan SD di daerah Gates, Kecamatan Lubuk Begalung terancam putus sekolah. Kenapa mereka putus sekolah? Dasarnya begini, Bapak Ibu. Siswa yang tamat SD pada tahun 2023 ini di Kelurahan Ngates, Lubuk Begalung ya, Lubuk Begalung, Lubuk Begalung, Kota Padang. Yang pertama SDN Sungai Baramas ya, atau Sungai Barameh. Lebih kurang yang tamat SD hari ini ada 25 orang. Yang kedua itu SD 21 Teluk Libung, totalnya 27 orang. Yang ketiga adalah SD Negeri 09 Gawang, total yang tamat SD-nya 26 orang. Yang keempat adalah SD Negeri 04 Gaung, total tamat pada tahun ini 22 orang. Kemudian yang SD Muhammadiyah, total tamat 12 orang. Totalnya adalah 112 orang yang menamatkan pendidikannya di sekolah dasar tahun 2023 ini di Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Ada 5 SD itu totalnya di daerah di Kelurahan Gates tersebut. Jika kita lihat dari SD yang 5 tadi, itu ada SD 13 Sungai Barameh, SD 21 Teluk Nibung, SD 04 Gawang, SD 09 Gawang, kemudian SD Muhammadiyah 9. Peluang mereka kalau kita lihat, kalau lihat dari sisi peluang, yang pertama SMP 6. SMP 6 itu jarak sekolah itu dengan SMP 6 yang SD ini rata-rata 2,6 km. SMP 20 jaraknya juga 2,5 km. Kemudian SMP 33 dari Gates itu, dari Kelurahan Gates itu jaraknya 2,5 km juga. Artinya dengan posisi ini, dengan jarak yang 2,5 kilo, dan tentunya yang berpotensi kalau dengan sistem zonasi ya Bapak Ibu, dengan zonasi anak-anak yang di Kelurahan Gates ini tidak punya potensi untuk bisa bersekolah di SMP negeri. Kenapa? Karena daerahnya jauh, atau inilah daerah yang saya katakan blind zone. Nah, ini daerah ini yang harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah ya, dari pemerintah. Artinya begini, jika ada 5 SD di kelurahan tersebut, apa solusi dari pemerintah agar sesuai dengan undang-undang Permendikbud ini, yaitu pemerataan. Nah, kalau mereka bersaing dengan sistem zonasi, saya rasa kalah dengan SD-SD di kelurahan lain. Ini baru satu kelurahan yang kita bahas pada hari ini. Artinya jika anak-anak ini masuk jalur prestasi akan kalah bersaing dengan SD-SD lain yang ada di Kecamatan Lubek. Berhubung kondisi atau lulusan SD Gates ini, daerah Lubuk Begalung ini, Kecamatan Lubuk Begalung, ya boleh dikatakan memang akan kalah bersaing dengan yang lain. Ini menjadi sebuah persoalan. Jadi kalau memang itu mau meratakan pendidikan, kualitasnya juga harus merata. Ada lagi yang namanya SD yang notabene-nya SD yang kategorinya A1, A2, A3 sampai yang lainnya. Ini sebuah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara dari tahun ke tahun ya. Ya ketika
Datang saatnya PPDB, orang tua pusing. Nah, jadi bagaimana pemerintah bisa menyikapi persoalan yang timbul ini? Saya menyampaikan ini aspirasi daripada masyarakat di daerah Gates, Kecamatan Lubuk Begalung. Nah, artinya informasi yang saya sampaikan jangan dibilang juga nanti oleh yang lain, ini Pak Wanipin bikin konten ini mengajarnya Pak Wali Kota. Nggak ada. Saya tidak ada niat. Saya sayang sama Wali Kota Padang. Wali Kota Padang sahabat saya. Artinya saya ini hari ini saya peduli dengan Kota Padang. Melihat kondisi seperti ini, saya coba menyampaikannya lewat konten saya. Supaya apa? Supaya pemangku jabatan tahu, terkait tahu apa solusinya. Kita bicara solusi ke depan. Bukan artinya dalam rangka pileg begini-begini Wanipin mulai begini itu nah ada itu cerita hambus-hambus namanya. Jadi intinya adalah saya ini memang terpanggil jiwa saya bagaimana Kota Padang ini lebih baik. Pertama di sisi pendidikan ini. Nah, sisi pendidikan bukan mengajar siapa-siapa, tidak ada gunanya bagi saya. Mengajar si A, mengajar si B, ada. Bukan passionnya seorang Firman Wanipin. Ini perlu saya sampaikan sama warga Kota Padang, ya. Tidak ada tujuan saya. Ini fenomenanya. Kalau ada persoalan seperti ini, pemimpin memikirkan solusi. Apa solusinya? Apakah dibangun sekolah SMP di situ? Ya, ini baru tingkat kota kita bahas Bapak Ibu. Apalagi tingkat provinsi SMA. Nah, ini akan lebih parah lagi. Nah, artinya pemerataan sekolah itu dengan sebaran penduduk itu yang perlu dikaji. Barangkali kalau saya berpendapat bahwa pemangku jabatan yang berkepentingan dalam hal ini seperti UPTD, UPT SMP 6, SMP 20, SMP 33 bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang melakukan kebijakan khusus terkait dengan lulusan SD yang berada di Kelurahan Ngates. Nah, bagaimana siswa-siswanya ini bisa diakomodir. Kalau jalur prestasi mereka kalah bersaing dengan yang lain. Kalau dengan sistem zonasi juga kalah. Ya, kalau sistem afirmasi lagi, mereka tetap di situ, tidak ada pindah-pindah orang tuanya. Sistem apa? Sistem artinya begini, Bapak Ibu dan juga para pemirsa dan sahabat-sahabat Wanipin. Artinya ini sebuah persoalan kelihatan oleh saya di lapangan dan saya temukan dan tergantung kepada pemerintah Kota Padang actionnya seperti apa. Dan memang saya itu akan terus memproduksi konten-konten yang akan terus menyuarakan suara masyarakat, ya, suara masyarakat. Karena barangkali selama ini laporan ke pimpinan yang baik-baik saja. Nah, ini yang kita temukan yang realnya. Memang pahit, ya, memang pahit dan memang kadang-kadang ya kita berteman dekat gara-gara menyampaikan ini bisa menjadi tidak berteman artinya. Jadi ini intinya ini perlu keseriusan daripada pemerintah untuk menanggapi dan mengkaji ulang apakah sistem zonasi ini efektif bagi meningkatkan pendidikan Kota Padang dan Sumatera Barat. Kalau memang efektif, lanjutkan, ya. Tapi kalau ini memang akan menemukan beberapa persoalan-persoalan seperti contohnya persoalan ini perlu dikaji ulang dan perlu duduk bersama. Perlu duduk bersama carikan solusinya. Bagaimana bisa warga Ngates ini, Kelurahan Lubuk Begalung ini bisa bersekolah. Karena memang untuk pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Itu haknya warga negara mendapatkan pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Barangkali itu Bapak Ibu, sekali lagi saya membuat konten ini tidak ada pesanan dari pihak lain, tidak juga ada bermaksud menghajar atau mengkritisi wali kota sahabat saya salut dengan beliau luar biasa dan saya doakan beliau terpilih kembali sebagai itu harapan saya. Beliau masih muda, beliau memiliki pemikiran yang bagus, tapi barangkali dinas-dinas yang ada di bawah beliau betul-betul harus total full support Pak Wali kita, ya, jangan setengah-setengah. Nah, artinya kalau saya melihat tampakkan identitasnya hari ini kepala dinas ini orang Pak Wali atau tidak. Maksudnya orang Pak Wali itu
loyal nggak sama pimpinannya? Kalau tidak loyal, ini perlu dievaluasi Pak Wali, ya. Ya jangan setengah-setengah. Ya kadang-kadang ngaku dia pimpinannya Pak Wali, kadang-kadang pergi sama yang lain. Ini nggak benar namanya. Artinya fokus bagaimana setiap kepala dinas memikirkan Kota Padang ini. Ya, jangan cuma jalan-jalan dinas, ya. Pergi ke sana, pergi ke situ, tapi hasilnya nol. Ya kurangilah perjalanan dinas, para kepala dinas, para kabid, ya. Cukup pikirkan solusinya bagaimana membangun Kota Padang ini lebih baik. Apalagi sisi pendidikan ini perlu perhatian serius. Ini tidak main-main, karena ini menyangkut hajat orang banyak. Oke, Bapak Ibu, saya tutup saja. Burung Irian Cendrawasih cukup.